Pemirsa, Bali telah lama menjadi ikon pariwisata Indonesia yang dikenal di seluruh dunia. Keindahan alamnya, kekayaan budayanya, serta keramahan masyarakatnya menjadikan pulau ini sebagai destinasi impian bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan, berbagai permasalahan mulai muncul baik dari sisi lingkungan, sosial, hingga ekonomi. Jika tidak segera dibenahi, dikhawatirkan pariwisata Bali akan kehilangan daya tariknya. Dalam dialog Merah Putih di Warung 63, tiga narasumber menyoroti kemacetan, sampah, dan adanya villa bodong yang banyak menjadi penyebab turunnya tingkat hunian hotel. Menurut pelaku pariwisata Panudiana Kun, jumlah kunjungan wisatawan di Bali tahun lalu sudah on the track 6,4 juta turis mancanegara dan 10 juta domestik. Terkait moratorium hotel, masih susah diterapkan dan perizinan hotel, villa harus ditangani serius Dinas Perizinan. Pihaknya tetap optimis pariwisata Bali aman meski masih banyak kendala. Right track, pariwisata budaya, pertumbuhannya sudah lumayan, kedatangannya tahun lalu udah 6,4 juta, yang foreign tourist, yang domestik hampir 10 juta. Ini yang krusial di Bali kan hanya kemacetan sama sampah. Ya, itu aja dibenahi. Kira-kira kita ngomong moratorium itu masih lama, susah. Moratorium itu stop mendirikan hotel, villa, restoran, dan whatever. Memang itu udah jenuh. Tapi ini perlu diatur lagi, yang tadi dibilang bodong, villa bodong, resto bodong, hotel bodong, perlu dicek. Mana yang bodong? Cek lapangan. Dinas Perizinan dan Dinas Pariwisata perlu turun ke lapangan mengecek situasi tadi. Bali masih optimis, walaupun ini Trump ngancam urusan bea masuk 32%, tapi pariwisata mudah-mudahan tidak kena dampak. Dalam waktu 6 bulan ini tidak kena dampak. Ekspor sudah mulai hari ini sudah kena dampak, karena bea masuknya memang tinggi. Ketua Bali Villa Association BVA, Putu Gede Hendrawan, menyatakan fenomena tingkat hunian hotel di Bali yang turun meski Bali macet oleh banyaknya wisatawan disinyalir menginap di hotel atau villa bodong. Harus diselidiki kebenarannya. Berapa hotel villa yang sudah legal, jangan sampai villa yang tak berizin yang mendapatkan keuntungan. Mulai on system kan gitu ya, buka server daripada OSS tersebut. Seberapa sih di Bali ini hotel, villa, rumah sewa yang sudah terregister, ada yang sudah legal, ada yang sudah melakukan perizinan atau pengurusan keperizinan. Jadi kita bisa cek. Nah, setelah itu baru submit ke wilayah masing-masing. Apakah sesuai? Kan gitu ya. Karena di pengurusan itu mereka pasti mencantumkan wilayahnya, alamatnya, desanya, kecamatannya. Bisa dicek di sana. Nah, di situ baru kita bisa mensortir yang mana yang sudah berizin, mana yang tidak. Ya, jadi di sini kita harus memiliki ketegasan. Saya harapkan pemerintah ini ketegasan, karena ini fenomena ini sangat merugikan sekali bagi kita yang sudah melakukan pengurusan perizinan, sudah membayar pajak setiap bulan atau PHR setiap bulannya. Tapi di sisi lain di sini ada kebocoran dari sisi bisnis. Dari sisi bisnis kita kan tentu saja sangat merugikan sekali. Sementara Ketua IHGMA Yoga Iswara mendukung langkah Gubernur Bali terhadap pariwisata Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan surat edaran SE Gubernur nomor 7 tahun 2025 tentang tatanan baru bagi wisatawan asing selama berada di Bali. Aturan ini merupakan penyempurnaan dari SE nomor 4 tahun 2023 yang menurutnya akan memberikan vibrasi positif pada wisatawan. Dalam bentuk solusi melalui apakah itu SE atau Pergub atau Perda, ya. Dan tugas kita di sini adalah bagaimana kita sama-sama berkomitmen untuk bisa turut serta menjadi bagian di dalam menyelesaikan permasalahan itu, misalkan terkait dengan sampah, ya. Bagaimana kita juga bisa benar-benar mengurangi penggunaan sampah sekali pakai,
karena ini menjadi sebuah vibrasi positif dan cerita positif untuk dunia internasional ketika Bali sudah memiliki mindset yang berbeda. Agus Sudiatmiko, Bali TV.